Bab 781 mengakui kesalahan. Meskipun yang lain juga terkejut dengan kata-kata itu, mereka tidak membantahnya. Hanya anak ketujuh dari 10 bersaudara yang bertanya dengan sangat serius, "Kakak, kamu tidak benar-benar berencana untuk mendengarkan bocah ini, bukan? Jika itu kacau, semua orang sudah selesai." Petik 2. Apakah aku perlu mengulangi diri aku sendiri? Ikuti apa yang aku katakan, kata Liu Tua dengan tegas. Tidak ada yang berani meragukannya lagi, dan mulai mengubah formasi sesuai dengan diagram yang digambar Chu Feng. "Nak, jika kamu menyebabkan mereka gagal, aku benar-benar tidak akan memaafkanmu," kata orang-orang yang memandang Chu Feng dengan tidak senang, dengan mengancamnya. Dan jika itu berhasil, Chu Feng menyapu pandangannya yang menghina mereka, seolah-olah dia sedang melihat sekelompok bajingan yang tidak memiliki pengalaman tentang dunia. Jika berhasil, maka aku akan berlutut, bersujud, dan mengakui kesalahan aku," kata orang-orang itu bersama. "Maka itu disepakati," kata Chu Feng dengan sangat percaya diri. Dia tidak mengusulkan perubahan seperti itu tanpa alasan. Di depan mata surga, tidak ada yang tidak bisa dilihat Chu Feng, dan sebelumnya, melihat 3 formasi yang diletakkan Xuan Xiaochao dan yang lainnya. Ia memikirkan metode keempat untuk menonaktifkan formasi. Formasi pembukaan yang diletakkan oleh 10 jubah emas sebenarnya benar, tetapi satu-satunya cacatnya adalah beberapa area yang salah. Selama mereka diperbaiki, itu pasti akan berhasil. Booming. Memang, setelah mereka mengubah formasi sesuai dengan instruksi Chu Feng, formasi segera diaktifkan. Sinar cahaya ditembakkan, langsung ke formasi tanpa batas. Formasi roh yang tidak bergerak sebenarnya sedikit melemah dengan segera, dan sekarang, sepertinya itu akan hancur kapan saja. Itu berhasil. Melihat itu, belum lagi yang lain, bahkan yang paling mulia yang memiliki kekuatan terkuat, 10 saudara jubah emas, mengubah ekspresi mereka dengan sangat. Merasa sangat tidak percaya. Kamu memandang rendah Wu Qing, ya? Sekarang, kamu harus berlutut dan mengakui kesalahan kamu, bukan? Seseorang yang agak dekat dengan Chu Feng mencemooh orang-orang yang kesal dengan Chu Feng. Pada saat itu, wajah mereka tidak sedap dipandang, mereka tahu situasinya berkembang buruk. Namun, mereka masih berkata dengan keras kepala, "Ini tidak berarti apa-apa. Tunggu sampai setelah dia menonaktifkan formasi ini." Petik 2. Segera setelah orang itu berbicara, dengan ledakan, formasi roh yang tak terbatas yang menyegel langit dan bumi mulai memudar. Seperti dinding es keemasan, mulai meleleh perlahan. Itu berhasil, seperti yang diharapkan dari para murid 3 pelindung. Mereka memang luar biasa. Petik 2. Setelah melihat itu, sorak-sorai dan tangisan terdengar tanpa henti dari orang-orang di permukaan tanah. Saat formasi roh yang membentang tanpa henti menghilang, mereka dapat dengan jelas melihat jurang yang dalam seluas lautan yang muncul di depan mata mereka. Dan, di dalam jurang, itu adalah bangunan penuh keagungan. Posisi struktur sangat istimewa, singkatnya, mereka memberikan suasana yang sangat megah. Selain itu, di dalam jurang, simbol bulan yang tidak lengkap ada di mana-mana. Mereka yang memiliki pemahaman tahu bahwa mereka adalah simbol dari sekte Night Crippling Night. Melihat struktur megah seperti itu, para ahli di generasi yang lebih tua tidak bisa membantu menghirup dalam-dalam. Mereka tampaknya mengingat tahun-tahun yang mulia dari sekte iblis malam yang melumpuhkan memerintah wilayah Laut Timur. Saat itu, semua orang tahu 2 kekuatan terkuat di wilayah Laut Timur adalah sekte malam melumpuhkan dan gereja surgawi yang terbakar. Dan karena Burning Heaven Church tetap relatif tidak mencolok sehubungan dengan pertempuran dunia, sekte Night Crippling Night menjadi penguasa yang diakui secara publik dari wilayah Laut Timur. Namun, orang-orang di zaman itu tahu kapan sekte Demon Knight yang memincang makmur, kepulauan eksekusi abadi tidak ada apa-apanya. Mereka bahkan perlu memberikan sejumlah besar upeti kepada Crippling Night Demon Sect setiap tahun, meminta stabilitas. Meskipun kemegahannya telah lama berlalu, dan sekarang, penguasa wilayah Laut Timur adalah kepulauan eksekusi abadi. Masih ada beberapa orang yang percaya selama sekte malam iblis yang melumpuhkan dapat mengatur kembali diri mereka sendiri. Kepulauan eksekusi abadi tidak mungkin dapat mengalahkan Crippling Night Demon Sect, meskipun mirip dengan matahari pada siang hari sekarang.
Setidaknya usaha kita tidak sia-sia. Melihat Ravin bejat muncul di depan mereka sendiri, Xuan Xiaochao dan yang lainnya juga tanpa sadar menghela nafas lega. Seperti kata Chu Feng, jika mereka gagal hari ini, maka mereka benar-benar akan kehilangan semua wajah. Ini benar-benar berhasil. Namun, dibandingkan dengan sorakan dan melompat di permukaan, sebagian besar orang di bawah tanah tidak bisa berkata-kata dan terkejut. Sampai sekarang, banyak dari mereka tidak benar-benar percaya apa yang dikatakan Chu Feng akan benar-benar berhasil. Tetapi kenyataan di depan mata mereka memaksa mereka untuk mengakui bahwa Chu Feng benar-benar jenius. Teman aku, Wu Qing, tampaknya rumor itu benar. Kamu benar-benar luar biasa dalam teknik formasi roh. Aku, Liu, yang mewakili semua orang dari Sekte Malam Iblis yang kelumpuhan, terima kasih. Liu Tua naik ke Chu Feng dan dengan sangat tulus menggenggam tinjunya ke arahnya. Liu Tua, kamu benar-benar terlalu sopan. Jika kamu tidak membantu aku saat itu, aku mungkin sudah mati. Orang yang seharusnya berterima kasih adalah aku, kata Chu Feng dengan rendah hati. Tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu memang sangat membantu kami hari ini. Saat Liu Tua memandang Chu Feng, matanya tidak hanya penuh rasa terima kasih, mereka juga penuh dengan, mungkin, kekaguman. Dan juga pada saat itu, mereka yang tidak percaya Chu Feng, yang bahkan memfitnah Chu Feng memiliki wajah pucat. Mereka semua bahkan tidak berani mengangkat kepala, dan sebenarnya mundur diam-diam. Mereka menyusut ke arah kerumunan, bertujuan untuk menghindari situasi menghebohkan yang akan datang. Yang baru saja mengatakan selama Wu Qing berhasil, mereka akan berlutut dan mengakui kesalahan mereka. Namun, pada saat itu, seorang pria besar yang memiliki hubungan yang agak baik dengan Chu Feng berteriak dengan keras. Saat dia melakukannya, dia bahkan melihat orang-orang yang berbicara buruk tentang Chu Feng sebelumnya. Kata-kata itu membuat orang-orang yang mengejeknya bergetar. Mereka langsung berubah menjadi batu, dan berdiri di tempat, tidak bergerak. Betul. Jadilah pria yang menuruti kata-kata kamu. Cepat kowetou dan akui kesalahanmu pada Wu Qing. Pada saat yang sama, banyak orang mulai mendesak orang-orang itu untuk kowetou. Meskipun sebagian besar dari mereka membantu Chu Feng, 10 saudara jubah emas, bahkan termasuk Liu Tua, rajutan alis mereka, diam. Pada kenyataannya, Chu Feng benar-benar ingin membuat orang-orang itu bersujud padanya dan mengakui kesalahan mereka. Tetapi dia cerdas, dia mampu memahami situasi saat ini dengan jelas. Orang-orang di sini semua dari Crippling Night Demon Sect. Baginya, dia adalah orang luar. Jika mereka benar-benar harus bersujud dan mengakui kesalahan mereka, dia tidak hanya akan membuat mereka kehilangan muka. Dia juga akan membuat Old Liu dan yang lainnya, bahkan semua orang dari Sekte Night Crippling, kehilangan muka. Jadi, menilai kelebihan dan kekurangan, Chu Feng dengan murah hati tersenyum, dan berkata, tidak perlu. Para senior ini berpikir untuk Crippling Night Demon Sect. Mereka tidak memiliki kesalahan untuk dibicarakan, jadi bagaimana mereka dapat mengakui kesalahan mereka? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu, orang-orang yang kesal dengan Chu Feng sebelum melonggarkan wajah tegang mereka. Saat mereka melihat Chu Feng, tidak ada kebencian, tetapi sebaliknya, sedikit rasa terima kasih muncul. Tidak peduli apa yang dikatakan sebelumnya, Chu Feng sekarang telah menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Wu Qing, orang-orang hebat memang memiliki hati yang luas, tetapi orang-orang dari Sekte Night Crippling Night tidak bisa kembali pada kata-kata mereka. Mereka salah, jadi mereka salah. Tidak perlu kowetou, tetapi mengakui kesalahan mereka, di sisi lain, diperlukan. Pada saat itu, Liu Tua yang lama diam akhirnya berbicara. Selain itu, ia menyatakan kepuasan pada kemurahan hati Chu Feng. Adapun mereka yang memanggil Chu Feng, mereka bukan idiot. Meskipun mengakui kesalahan mereka memalukan, yang paling memalukan adalah kowetou. Sekarang, karena tindakan itu dibatalkan oleh Liu Tua, mereka secara alami harus menerimanya dengan senang hati. Jadi, setelah tiba di depan Chu Feng, mereka berdiri dengan rapi, satu file, dan berkata dengan wajah malu, Wu Qing, kami salah. Bab 782 Tuan Dua Generasi. Semuanya, kamu terlalu sopan. Aku mengerti bahwa kamu semua hanya bertindak seperti yang kamu lakukan karena kamu peduli tentang keadaannya.
Chu Feng memberikan sedikit wajah. Mereka sudah menyerah padanya, namun sekali lagi, dia mundur selangkah lagi. Ini mengubah perspektif mereka tentang Chu Feng sepenuhnya. Dari rasa jengkel yang luar biasa, atau bahkan dendam, mereka mulai memiliki kesan yang baik tentangnya. Beberapa dari mereka bahkan sangat berterima kasih kepada Chu Feng. Kakak, apakah kita akan bergerak sekarang? Beberapa orang melemparkan pandangan mereka pada Liu Tua. Tidak terburu-buru. Mari kita bergabung dulu dalam keaktifan. Ini pertunjukan yang bagus yang tidak boleh dilewatkan, kata Liu Tua dengan senyum tenang. Ada sedikit harapan di wajahnya yang sudah tua. Pada saat itu, orang-orang di permukaan masih tenggelam dalam sorakan gembira, karena mereka tahu momen paling menggairahkan akan segera tiba pertempuran antara para murid dari 3 pelindung. Namun, meskipun Xuan Xiaochao, Fu Fengming, dan Yu Tonghan telah membuka formasi, mereka tampaknya tidak terburu-buru untuk bertarung. Sebaliknya, mereka tampaknya sedang menunggu sesuatu. Wus 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 wus. Akhirnya, banyak orang melesat keluar dari keramaian. Pada saat yang sama, udara yang jauh mulai berangsur-angsur menggeliat, dan tak lama kemudian, kapal perang emas muncul satu demi satu. Ada lebih dari 1.000 orang, semua tuan bela diri. Mereka diorganisir, mirip dengan pasukan yang tak terhentikan saat mereka menekan Xuan Xiaochao dan yang lainnya. Surga, mereka adalah orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal? Petik 2. Semua orang menjadi tercengang ketika mereka melihat pemandangan seperti itu. Saat ini, orang-orang dari Nusantara Eksekusi Immortal tidak lagi menyembunyikan identitas mereka, dan mereka semua mengenakan pakaian yang mewakili Kepulauan Eksekusi Immortal mereka. Sebagai hasilnya, seseorang dapat mengenali mereka dengan segera. Selain itu, dilihat dari sikap Kepulauan Eksekusi Immortal, selama seseorang memiliki sedikit otak, mereka dapat mengatakan bahwa mereka tidak datang dengan niat baik. Lihatlah siapa pemimpinnya. Bukankah itu tuan muda dari Kepulauan Eksekusi Immortal, Murong Sun? Dewa-dewa aku, itu benar-benar dia. Untuk apa jenius nomor 1 wilayah Laut Timur di sini? Petik 2. Mungkinkah Murong Sun ingin membuktikan bahwa dia adalah jenius nomor 1 dari Kepulauan Eksekusi Immortal, jadi dia datang untuk menantang para murid dari 3 pelindung? Sangat. Jika benar-benar seperti itu, maka akan benar-benar ada pertunjukan yang bagus. Petik 2. Setelah mereka melihat Murong Sun, sejumlah besar orang mulai bersemangat lagi, karena mereka memperkirakan bahwa pertempuran di luar harapan mereka namun tetap menghibur segera muncul. Itu benar-benar pertempuran jenius. Murong Sun, ini adalah wilayah Sekte Demon Knight yang melumpuhkan. Apa yang kamu lakukan dengan membawa Kepulauan Eksekusi Immortal kamu ke sini? Kata Xuan Xiaochao dengan sangat tidak senang. Wilayah Sekte Demon Knight yang melumpuhkan? Di mana sekte itu? Terlebih lagi, semua wilayah Laut Timur yang sekarang adalah tanah Kepulauan Eksekusi Immortal aku, kata Murong Sun dengan sangat dominan. Murong Sun, kamu bisa makan apapun yang kamu mau makan, tetapi kamu mungkin tidak mengatakan apapun yang ingin kamu katakan. Apakah kamu benar-benar berpikir selama bertahun-tahun sekte melumpuhkan Night Demon aku telah membisu Kepulauan Eksekusi Immortal kamu tidak terkalahkan di dunia ini? Kata Yu Tonghan dengan tidak senang. Saat dia berbicara, kilatan dingin muncul di matanya, dan niat membunuh keluar. Tidak, di mata aku, Kepulauan Eksekusi Immortal belum terkalahkan di dunia ini. Itu hanya tak terkalahkan di wilayah Laut Timur, kata Murong Sun dengan sangat percaya diri. Oh, tak terkalahkan, ya? Karena Nusantara Eksekusi Abadi kamu begitu kuat, mengapa harus begitu licik dan bersembunyi di sini begitu lama, hanya muncul setelah kami membuka formasi roh. Petik 2. Wus 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 wus. Cepat setelah, tak terhitung angka hitam keluar dari lautan luas orang. Mereka tiba di udara, dan berdiri di belakang Fu Fengming dan yang lainnya. Ketika mereka semua tiba di atas, berdiri dengan rapi di belakang 3 jenius. Semua orang bisa melihat bahwa mereka memiliki lebih banyak orang daripada Kepulauan Eksekusi Abadi, lebih dari 2.000. Meskipun mereka semua mengenakan jubah hitam, ketika mereka melepas tudung mereka, menampakkan wajah yang kuat dan tegas, bagian belakang jubah mereka juga berubah. Bulan tidak lengkap berwarna hitam muncul, mereka jelas dari Crippling Night Demon Sect. Apalagi tiba-tiba ada orang yang mengeluarkan spanduk besar.
Pada spanduk berkibar itu, ada juga simbol dari Sekte Night Crippling. Ini adalah orang-orang dari Sekte Demon Knight yang mematahkan. Mereka juga mengirim begitu banyak pakar ke sana. Petik 2. Apa yang terjadi? Mungkinkah mereka meramalkan orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal akan datang ke sini untuk membangkitkan masalah? Petik 2. Setelah orang-orang dari Crippling Night Demon Sect muncul, kerumunan di sekitarnya terkejut lagi. Mereka bisa benar-benar tercengang, karena dibandingkan dengan Kepulauan Eksekusi Immortal, orang-orang dari Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan telah menghilang selama bertahun-tahun. Mereka bahkan diakui sebagai legenda, jadi ada lebih banyak kegembiraan untuk penampilan mereka. Salah satunya adalah penguasa wilayah Laut Timur saat ini, satu adalah penguasa wilayah Laut Timur masa lalu. Saat ini, tuan dari dua generasi ini saling berhadapan dengan kekuatan seperti itu. Itu pastinya sebuah pertunjukan yang tak terduga tetapi menakjubkan. Pada saat itu, orang-orang dari kerumunan tahu ada sesuatu yang terjadi, dan mereka semua tahu apa yang mungkin akan terjadi segera. Jadi, sejumlah besar orang bermigrasi ke kejauhan, sangat takut mereka akan terpengaruh oleh pertempuran, karena, di udara, tidak hanya ada Martial Lord. Perwakilan dari dua generasi penguasa juga ada di sana. Namun, mereka tidak pergi terlalu jauh, karena mereka tidak ingin ketinggalan pertandingan. Tidak buruk. Kamu sepertinya sudah mengharapkannya, jadi kamu sudah membuat persiapan sebelumnya. Murong Sun sangat tenang. Meskipun jumlah ahli Crippling Night Demon Sect melampaui mereka sendiri, dia masih tanpa rasa takut. Sebagai gantinya, dia mengobrol dengan senyum. Intrusi tidak ditoleransi di tanah Sekte Night Crippling Night. Sampah kelas 2 seperti Kepulauan Eksekusi Immortal, kamu seharusnya tidak berpikir kamu layak untuk mengambil omong kosong di sini, kata Suan Xiaochao dengan ganas. Oh, jika Kepulauan Eksekusi Immortal aku adalah sampah kelas 2, lalu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu lupa penampilan menyedihkan kamu ketika kamu melarikan diri dari aku? Kata Murong Sun dengan tawa, cemoohan mengisinya. Apa? Suan Xiaochao melarikan diri dari Murong Sun? Kapan itu? Sudahkah mereka bertarung? Apakah Murong Sun yang lebih unggul? Semua orang terkejut lagi ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka semua menebak apa yang sebenarnya terjadi. Kulit Suan Xiaochao tidak terlalu bagus ketika dia mendengarkan diskusi di sekitarnya. Jadi, dia dengan dingin berkata, aku punya masalah untuk dihadiri hari itu, jadi aku tidak ingin membuang waktu dengan kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut? Petik 2. Saat Suan Xiaochao berbicara, dia melepaskan auranya yang tak terbatas. Warna langit segera berubah, seolah-olah itu adalah bukti kekuatannya yang sebenarnya. Dan juga pada saat itu, Murong Sun secara bertahap berjalan maju di udara. Hanya ketika dia berada 1000 meter jauhnya dari Suan Xiaochao dia berhenti, mengulurkan lengannya, dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah apakah kamu sudah mencadangkan kekuatan atau tidak. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku hanya membutuhkan satu tangan untuk berurusan dengan seseorang seperti kamu. Petik 2. Bab 783 hasil tidak terduga. Terlalu sombong. Kamu Tonghan tidak tahan lagi dengan sikap sombong Murong Sun. Sebelum Suan Xiaochao bahkan bergerak, Yu Tonghan menyerang terlebih dahulu. Ledakan. Dia melompat maju sebagai aura peringkat 8 Martial Lord terpancar dari tubuhnya seperti gelombang panas. Berputar di langit sementara ruang di sekitarnya langsung berputar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia mirip dengan harimau yang marah saat dia menyerang Murong Sun dengan serangan ganas. Kamu datang pada saat yang tepat. Murong Sun tertawa terbahak-bahak saat dia menghadapi serangan Yu Tonghan. Dia sama sekali tidak takut. Saat Yu Tonghan mendekat, dia mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan pada serangan yang akan datang. Seketika, angin dan awan melonjak, Murong Sun sepenuhnya mengungkapkan kekuatan destruktif dari Dewa Bela Diri. Kekuatan marsial yang tak terbatas seperti gelombang besar yang bergerak di udara. Itu tanpa henti melonjak ke arah Kamu Tonghan saat bergulir ke depan. Kamu Tonghan juga tidak mengungkapkan kelemahan apapun. Demikian pula, ia juga melepaskan kekuatan bela diri dan membuang tinju. Sebuah ledakan besar bergema keluar, melepaskan gelombang kejut mengamuk yang berkobar seperti kembang api, dan menghancurkan daerah sekitarnya.
Konfrontasi dari dua kepalan tangan menunjukkan tampilan kekuatan luar biasa. Mereka yang menonton meledak dengan kegembiraan, dan beberapa bahkan bersorak, seolah-olah mereka benar-benar menonton tontonan yang menghibur. Tontonan yang tidak dapat dilihat dalam bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan bertarung Murong Sun ini sangat kuat. Aku takut bahkan peringkat 9 Martial Lords yang normal tidak akan bisa mengalahkannya. Namun, Yu Tonghan dan Xuan Xiaochao adalah sama, mereka sedikit lebih rendah daripada Murong Sun. Dalam pertarungan 1 lawan 1, Yu Tonghan kemungkinan besar akan kalah. Petik 2. Meskipun, di permukaan, tampaknya tidak ada perbedaan antara kedua pukulan itu, Chu Feng menemukan bahwa Yu Tonghan sedikit lebih lemah dengan mata langitnya. Haha, tampaknya kamu memiliki sedikit keterampilan, namun, itu tidak cukup. Setelah pertukaran itu, Murong Sun terus tertawa terbahak-bahak dan sepenuhnya menunjukkan sifat sombongnya. Tepat setelah itu, dia sedikit menyipitkan matanya ke arah Xuan Xiaochao dan Fu Fengming, dan memprovokasi mereka dengan mengatakan, kalian berdua, datang juga. Kalau tidak, dia sendiri tidak akan cukup. Petik 2. Murong Sun, kamu terlalu angkuh. Mendengar kata-katanya, Xuan Xiaochao, yang berdiri di samping, melihat pertarungan. Sangat marah alisnya yang tajam miring ke dalam saat dia menggertakkan giginya. Ekspresinya terlihat seperti dia ingin mencabik-cabik Murong Sun. Dia tahu bahwa Murong Sun benar-benar membungkuk rendah. Meskipun di permukaan, Murong Sun memprovokasi mereka, pada kenyataannya, Murong Sun mengancam Xuan Xiaochao dan Fu Fengming untuk tidak ikut campur. Jika mereka melakukannya, maka itu berarti mereka berpikir mereka tidak akan bisa mengalahkan Murong Sun sendirian dan membutuhkan bantuan yang lain. Dengan itu, tidak hanya mereka bertiga akan kehilangan muka, bahkan seluruh Crippling Night Demon Sect juga. Namun, Xuan Xiaochao dan Fu Fengming bukan orang bodoh. Mereka tahu jika mereka tidak ikut campur, maka Yu Tonghan akan menderita, cepat atau lambat. Dan, dengan apa yang mereka ketahui tentang Murong Sun, Yu Tonghan mungkin akan sangat menderita. Semuanya, aku berterima kasih atas kedatanganmu dari jarak jauh ke tempat ini. Namun, aku sarankan jika kamu ingin mengamati, menjauhlah sedikit karena kamu mungkin terpengaruh jika kamu terlalu dekat. Bagaimanapun juga, ini adalah perang. Petik 2. Tepat pada saat itu, Fu Fengming berbicara. Dia pertama-tama menggenggam tangannya pada orang-orang di sekitarnya, lalu tatapannya berubah tajam, dan dia berteriak, anggota Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan, perhatian. Kepulauan Eksekusi Immortal Eksekusi telah lupa ketika mereka melayani Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan kami, dan sekarang, mereka berani menantang kami. Hari ini, mari kita tunjukkan kekuatan Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan, dan biarkan dunia tahu, dengan darah kotor dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Yang merupakan yang terkuat di wilayah Laut Timur. Bunuh mereka semua. Tiba-tiba, Fu Fengming menunjuk para ahli dari Kepulauan Eksekusi Immortal dan berteriak. Kemudian, dia bergegas menuju Murong Sun, bergabung ke dalam cincin pertempuran antara dia dan Yu Tonghan. Membunuh mereka, biarkan Kepulauan Eksekusi Immortal tahu bahwa mereka bukan apa-apa sebelum Sekte Malam melumpuhkan Sekte. Api pertempuran langsung terbang kemana-mana, gelombang kejut meledak tanpa henti. Langit dan bumi diliputi pertempuran, dan melihatnya dari kejauhan, hampir mustahil untuk menentukan siapa yang berada dalam gelombang kejut mengamuk. Orang hanya bisa melihat pertukaran serangan ganas. Ketika Xuan Xiaochao melihat ini, dia juga tidak ragu dan juga bergabung dengan lingkaran pertempuran. Dia bergandengan tangan dengan Yu Tonghan dan Fu Fengming dalam menyerang Murong Sun. Fu Fengming ini memang cerdas. Chu Feng, yang berada di bawah tanah, juga menatap adegan itu. Dia harus mengakui bahwa langkah Fu Fengming cukup brilian. Awalnya, karena tekanan dari para pengamat, merasa malu jika mereka menyerang Murong Sun secara tidak adil, mereka tidak berani bergandengan tangan dan menyerang. Namun, karena beberapa kata sederhana, Fu Fengming mengubah satu-satu menjadi medan perang, menarik seluruh langit dan bumi ke dalam kekacauan. Di mata orang luar, selain spiritualis dunia jubah emas, mereka yang bisa melihat melalui gelombang kejut yang mengerikan kemungkinan hanya orang-orang seperti Chu Feng yang memiliki mata surga. Hanya mereka yang bisa melihat bahwa Fu Fengming dan yang lainnya sedang menangani Murong Sun bersama.
Jadi, meskipun itu adalah pertarungan yang tidak adil, orang luar tidak bisa mengatakan itu. Kakak, Kepulauan Eksekusi Abadi telah memasuki perangkap. Sepertinya kita tidak perlu mengaktifkan tempat itu untuk mengalahkan mereka sepenuhnya. Bagaimana kalau kita bergegas dan memasuki pertempuran juga? Petik 2. Ya, kakak, kami benar-benar ingin merawat anjing-anjing dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Dalam periode waktu ini ketika Crippling Night Demon Sect berada dalam fragmen, mereka terlalu sombong. Saudara-saudara yang telah tersebar di sekitarnya diintimidasi terlalu banyak oleh mereka. Hari ini, apakah ini kesempatan terbaik kita untuk membalas dendam? Petik 2. Betul, mereka benar-benar melihat diri mereka sebagai penguasa wilayah Laut Timur. Aku benar-benar ingin memberi mereka pelajaran secara pribadi. Melihat Kepulauan Eksekusi Abadi memasuki keadaan yang tidak menguntungkan, darah para ahli sekte Crippling Night Demon Sekte yang tersembunyi di bawah tanah direbus dengan kegembiraan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan keterampilan mereka. Kakak, lebih baik mengikuti rencananya. Selama kita berhasil membuka tempat itu, maka Kepulauan Eksekusi Immortal pasti akan dikalahkan. Memberi mereka pelajaran maka tidak akan terlambat. Petik 2. Namun, sama seperti sebagian besar orang ingin keluar dan bergabung dalam pertempuran, saudara ketujuh berbicara untuk mendesak sebaliknya. Ini, Liu Tua memasuki situasi sulit ketika dia mendengar desakan saudara-saudaranya dan memandangi tatapan para penonton yang bersemangat. Sebagai bawahan lama dari Sekte Night Crippling Night, dia juga penuh semangat juang. Bagaimana mungkin dia tidak ingin pergi keluar sekarang dan merawat orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Abadi? Namun, sebagai pemimpin di sini, dia tidak bisa gegabah. Lagi pula, mengambil satu langkah yang salah akan berarti dia akan kalah sepenuhnya. Orang-orang di sini juga akan mati karena kesalahannya. Liu Tua, tidak peduli apakah kamu percaya atau tidak, dari informasi yang aku peroleh, aku mendengar bahwa orang-orang di atas bukanlah semua orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Yang terbaik adalah tidak terlalu terburu-buru. Petik 2. Melihat bahwa Liu Tua dan yang lainnya memiliki kartu truf absolut, Chu Feng memberi mereka beberapa saran juga. Dia tidak ingin mereka membuang kartu truf itu dan mempertaruhkan nyawa mereka di luar. Lagi pula, selalu lebih baik berjalan di rute yang lebih aman. Oh, temanku, Wu Qing, apalagi yang kamu tahu? Tidak ada salahnya berbicara dalam benak kamu. Mendengar kata-katanya, Liu Tua menoleh dan bertanya dengan serius. Setelah kejadian sebelumnya, dia sekarang mempercayai Chu Feng sepenuhnya. Aku pernah mendengar bahwa selain kelompok ahli dan Murong Sun, dari 9 dewa eksekusi Nusantara yang terkenal, 2 telah datang. Namun, mereka belum menunjukkan diri, jawab Chu Feng jujur. Apakah itu benar? Belum lagi Liu Tua, bahkan yang lain sangat mengubah wajah mereka ketika mereka mendengar kata-kata itu. Di wajah mereka yang sebelumnya bersemangat, kegelisahan langsung muncul. Bab 784 Penampilan Raja Bela Diri. Justru karena teman aku mendengar informasi ini sehingga dia dipaksa untuk berbenturan dengan Zhan Feng. Dan itu juga karena aku membantu teman aku membubarkan serangan sehingga aku melumpuhkan Zhan Feng. Petik 2. Chu Feng tidak dapat memastikan informasi itu, tetapi dia merasa itu mungkin benar, karena sampai sekarang, semua yang dikatakan Chun Wu kepadanya benar. Wu Qing, temanmu, apakah itu Lady Chun Wu dari Misty Peak? Tanya saudara kedua dari saudara jubah emas. Itu adalah Chun Wu. Chu Feng mengangguk. Aku pernah mendengarnya. Saat itu, memang Lady Chun Wu yang ditahan oleh Zhan Feng, dan juga Zhan Feng yang menyerang lebih dulu. Dia sepertinya ingin membunuh Nyonya Chun Wu, jadi itu sebabnya kamu keluar dan membantu. Dan karena Lady Piao Miao, bahkan Kepulauan Eksekusi Immortal seharusnya tidak dengan mudah bergerak pada orang-orang dari Misty Peak. Jadi sepertinya Lady Chun Wu mendengar beberapa hal yang seharusnya tidak dia dengar. Saudara jubah emas tampaknya mendukung kata-kata Chu Feng. Wu Qing, ini bukan masalah bercanda. Apakah kamu yakin kata-kata Nyonya Chun Wu benar? Tanya kakak ketiga dari jubah emas. Senior, aku tidak bisa memastikan apakah kata-katanya benar atau tidak, lagi pula. Aku tidak secara pribadi melihat atau mendengarnya, tetapi, seperti yang mereka katakan. Akan lebih baik untuk mempercayai itu benar daripada percaya itu salah.
Selain itu, ini adalah sesuatu yang mempengaruhi kehidupan lebih dari 2.000 anggota Crippling Night Demon Sect. Apakah kamu tidak setuju? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Ini, saudara ketiga dari jubah emas tidak bisa berkata-kata. Kakak, aku juga berpikir bahwa Wu Qing benar. Menilai dari ekspresi Murong Sun yang tak kenal takut, ia sepertinya siap. Akan baik-baik saja jika tidak ada dari 9 dewa yang datang. Tetapi, jika beberapa benar-benar datang, maka aku khawatir kita tidak dapat mengalahkan mereka dengan kekuatan yang kita miliki saat ini. Aku pernah mendengar bahwa 9 dewa kepulauan eksekusi abadi tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu. Selain abadi ke-9, sisanya semua adalah raja bela diri. Jika itu adalah abadi ke-9 saja, maka tidak ada yang perlu ditakutkan darinya. Namun, jika kata-kata Wu Qing benar, bahwa keduanya telah datang, maka itu akan menjadi bencana. Mari kita tetap dengan rencananya, saran Seven Brother. Menurut Chun Wu, memang ada 2. Dari 9 dewa, aku percaya yang ke-8 dan ke-9 ada di sini, kata Chu Feng. Mereka benar. Karena kita memahami tiket menuju kemenangan, maka kita harus memegangnya dengan kuat dan tidak mengambil risiko apapun. Liu Tua juga menyadari kompleksitas situasi saat ini ketika dia mendengar kata-kata mereka. Jadi, dia mengangguk, dan memutuskan untuk mengikuti rencana itu. Saudara ke-9, lihat, Crippling Night Demon Sect menyebut diri mereka sebagai yang terkuat di wilayah Laut Timur. Jadi, terkuat yang mereka bicarakan sebenarnya adalah bullying dengan angka. Tidak hanya mereka menggertak 1.000 ahli dari Nusantara Eksekusi Immortal dengan 2.000, mereka menggertak Master Muda Nusantara Eksekusi Immortal dengan 3 murid dari 3 pelindung. Apa yang kamu pikirkan tentang ini? Petik 2. Namun, tepat pada saat itu, di langit di luar lingkaran pertempuran, 2 orang muncul. Mereka adalah 2 lelaki tua, aura mereka sangat kuat. Pada saat itu, mereka berdiri di udara, tersenyum ketika mereka menatap medan perang. Salah satu dari 2 adalah puncak martial lord. Yang lainnya adalah Raja Bela Diri. Pada saat itu juga, Raja Bela Diri menunjuk pada orang-orang dari Sekte Night Crippling dan mengejek mereka dengan kata-kata dingin. Kakak ke-8, dari apa yang aku lihat, Sekte Night Crippling Night tidak peduli tentang wajah. Untuk menangani hal-hal ini yang tidak peduli dengan wajah, kami tidak dapat memberikan mereka wajah apapun. Kalau tidak, mereka tidak akan tahu akhir dari kesombongan mereka, kata Martial Lord, tersenyum dingin. Keduanya, mungkinkah abadi ke-8 dan ke-9 dari Kepulauan Eksekusi Abadi? Itu mereka, sungguh. Saat itu, Kepulauan Eksekusi Immortal mengadakan pertemuan, dan aku bertemu Lord Nin Immortal secara kebetulan. Mereka memang Immortal ke-8 dan abadi ke-9 dari Kepulauan Eksekusi Abadi. Aku tidak menyangka mereka datang. Apakah ini tidak berarti bahwa Sekte Crippling Night Demon akan hilang tanpa keraguan? Petik 2. Sungguh luar biasa. Aku tidak berharap melihat tokoh-tokoh yang menonjol di sini. Keduanya adalah perwakilan kekuatan perang terkuat di Kepulauan Eksekusi Immortal. Petik 2. Pada saat itu, beberapa diskusi muncul dari kerumunan karena sudah ada orang yang mengakui asal-usul orang-orang itu. Memang, seperti kata Chun Wu, Immortal ke-8 dan Immortal ke-9 dari Kepulauan Eksekusi Immortal sudah datang ke tempat ini. Sialan, aku tidak berpikir Kepulauan Eksekusi Immortal benar-benar mengirim keduanya keluar dari 9 dewa. Melihat itu, wajah 10 saudara jubah emas penuh dengan kepanikan. Mengesampingkan Immortal ke-9, Immortal ke-8 saja memiliki kemampuan untuk sepenuhnya membalikkan situasi saat ini. Martial King bukanlah seseorang yang bisa dilawan Martial Lords. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Kami tidak berharap 2 dari 9 dewa datang, dan dewa ke-8 ini benar-benar datang juga. Dengan kekuatannya sebagai Raja Bela Diri, bahkan jika kita membuka tempat itu, kita tidak bisa bertahan. Beberapa saudara jubah emas semuanya melemparkan pandangan mereka kepada bos mereka, Liu Tua. Kepulauan Eksekusi Immortal sebenarnya telah mengirim formasi orang-orang seperti itu. Tidak heran Murong Sun tidak takut. Untungnya, kami tidak gegabah menagih. Jika tidak, semuanya akan sia-sia. Meskipun membuka tempat itu mungkin tidak memungkinkan kita untuk mengalahkan Immortal ke-8, setidaknya ada sedikit peluang.
Cepat, cepat ikuti aku dan masukkan jurang. Kita harus membuka tempat itu secepat mungkin. Petik 2. Liu Tua dengan tegas mengirim pesanan. Meskipun dia berbicara dengan tenang, keringat membasahi wajahnya yang sudah tua. Bisa dilihat betapa cemasnya dia. Seorang raja bela diri memang ancaman besar. Kali ini, mereka benar-benar terbebani dengan tekanan yang sangat besar. Kemungkinan, mereka akan dikalahkan di sini. Kekalahan mereka tidak penting, namun, kekalahan yang mengikuti adalah kemuliaan Crippling Night Demon Sect. Kakak, ini tidak baik. Dewa ke-8 akan menyerang. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke langit dan menangis dengan ketakutan. Mengangkat kepala mereka dan melihat, ekspresi Liu Tua dan yang lainnya sangat berubah. Mata mereka penuh kepanikan, karena pada saat itu, Immortal ke-8 dari Kepulauan Eksekusi Immortal telah melepaskan kekuatan marsial tingkat raja yang unik. Bung gemuruh-gemuruh. Pada saat itu, langit yang awalnya cerah dan cerah segera berubah menjadi hitam pekat. Baut petir tebal yang tak terhitung jatuh kemana-mana, seolah-olah itu membelah langit, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Sial, mereka mengirim raja bela diri. Adegan itu menarik perhatian semua orang. Bahkan Xuan Xiao Chao dan yang lainnya mengerutkan alis mereka dengan erat. Seorang raja bela diri terlalu kuat itu adalah eksistensi yang tidak bisa mereka lawan. Pada saat itu, langit gelap adalah ilusi, tetapi kilat yang mengerikan itu nyata. Jika orang-orang dari Sekte Night Crippling disambar oleh sambaran petir, tidak ada dari mereka yang bisa bertahan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertahan melawan Raja Bela Diri. Hancur. Tapi sama seperti orang-orang dari Sekte Night Crippling Night merasakan bencana telah jatuh di kepala mereka, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Itu adalah suara yang sangat tenang, tetapi cukup untuk mengejutkan jiwa seseorang. Yang paling penting, setelah suara itu terdengar, kilat di langit semua tersebar. Bahkan langit yang gelap kembali ke kecerahan sebelumnya. Serangan dari Immortal ke-8 dibatalkan. Bab 785 membalik situasi perang. Bahkan Immortal ke-8, Raja Bela Diri, mengerutkan alisnya karena kedatangan tiba-tiba ini. Dia melemparkan pandangannya pada akhir kelompok orang-orang dari Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan, dan berkata, "Siapa kamu?" Little Eight of the Immortal Execution Archipelago, kami belum pernah bertemu satu sama lain hanya selusin tahun. Tetapi kamu belum mengenali orang yang memberi kamu petunjuk pada hari itu? Tepat pada saat itu, ruang di belakang pasukan Crippling Night Demon Sect menggeliat. Dan kemudian seseorang muncul di garis pandang semua orang. Dia juga sudah tua. Namun, melihat penampilannya, tampaknya dia hidup lebih lama, setidaknya beberapa ratus tahun, karena tubuhnya yang kurus dan kering mirip dengan mayat yang sudah memasuki bumi. Namun, meskipun pria tua ini sudah sangat tua, dia memiliki rambut putih yang penuh dan tebal. Ketika dia berdiri di kejauhan, dia tampak seperti semacam sosok ilahi, memunculkan perasaan bahwa dia bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia tidak hanya Raja Bela Diri, dia juga mengenakan pakaian Crippling Night Demon Sect. Setelah melihat orang ini, Liu Tua dan yang lainnya, yang awalnya memiliki ekspresi panik, langsung bersukacita. Mereka berteriak serentak, "Itu Raja Bumi! Raja Bumi!" Chu Feng tidak bisa menahan kegembiraan di dalam juga ketika dia mendengar kata-kata itu. Karena dia tahu bahwa bahaya yang melumpuhkan Sekte Malam Iblis yang dihadapinya akan segera teratasi. Pada hari-hari ia berada di wilayah Laut Timur, Chu Feng telah belajar beberapa hal tentang Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan dengan bertanya dari samping. Kembali pada hari, ketika Crippling Night Demon Sect berkembang, orang terkuat adalah kepala Crippling Night Demon Sect. Dia adalah orang yang paling kuat di wilayah Laut Timur ini adalah sesuatu yang disepakati semua orang. Setidaknya, sebelum Huang Fu Haoye menantangnya, dia adalah yang terkuat. Setelah kepala sekte yang sangat terkenal, tentu saja 4 pelindung adalah yang terkuat. Dalam Crippling Night Demon Sect, 4 pelindung memiliki posisi dan kekuatan yang tidak diragukan. Mereka adalah 4 yang terkuat selain kepala sekte. Dan, ketika anggota Crippling Night Demon Sect mencapai puluhan juta, selain 4 pelindung, sebenarnya ada banyak keberadaan yang lebih kuat. Dari mereka, yang paling terkenal adalah Five Elemental Kings. Raja Emas, Raja Kayu, Raja Air,
Raja Api, Raja Bumi. Mungkin kekuatan mereka lebih rendah dari 4 pelindung, tetapi ketika Crippling Night Demon Sect berkembang, mereka sudah menjadi Martial Kings. Beberapa nama mereka bahkan diketahui lebih awal dari 4 pelindung. Dari Liu Tua dan yang lainnya, ia mengetahui bahwa orang tua yang muncul adalah Raja Bumi. Dengan demikian, Chu Feng secara alami merasa bahwa bahaya saat ini kemungkinan telah menghilang. Bagaimanapun, Raja Bumi berbeda dari Immortal ke-8, dia adalah Raja Bela Diri sejak bertahun-tahun yang lalu. Kemungkinan, dengan kekuatan bertarungnya saat ini, dia harus bisa menekan Immortal ke-8. Jadi itu Raja Bumi. Bukannya aku tidak mengenali kamu, hanya karena telah menghilang selama bertahun-tahun, dan mengingat usia kamu juga, aku pikir kamu sudah memasuki peti mati. Tidak mengira kamu masih hidup, Immortal ke-8 tersenyum aneh. Bagi orang yang telah memberinya petunjuk sebelumnya, dia tidak memiliki sedikit pun rasa terima kasih atau rasa hormat. Haha, dikatakan bahwa Kepulauan Eksekusi Immortal berkuasa hanya karena yang lain lenyap. Dan yang disebut para ahli dari Kepulauan Eksekusi Immortal juga merupakan orang-orang tercela yang mendapatkan kekuasaan. Sepertinya itu agak benar. Tapi, aku harus mengakui bahwa keterampilan Bud menjilat Immortal Eksekusi Archipelago kamu cukup mengesankan. Kamu benar-benar menyembunyikan kekuatan kamu secara mendalam. Jika kamu tidak terlalu menyukai kami pada saat itu, mungkin kami akan menemukan bahwa kamu semua sangat memalukan dan menikam. Orang-orang rendahan seperti kamu seharusnya benar-benar telah diberantas saat itu, kata Raja Bumi sambil mencibir. Jangan menyebutkan masalah masa lalu karena kamu tidak memiliki kekuatan sekarang. Jika Crippling Night Demon Sect kamu benar-benar kuat, lalu mengapa berbicara tentang kejayaan kuno? Bagaimana kalau kamu mencoba menghancurkan Nusantara Eksekusi Immortal aku sekarang? Immortal ke-8 mengejek, wajahnya penuh penghinaan. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa berdiri di tanah dengan aku hanya dengan menjadi Raja Bela Diri? Hari ini, aku akan memberitahumu betapa bodohnya dirimu. Saat itu, Earth King sangat marah. Saat dia berbicara, dia menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah tiba sebelum Immortal ke-8. Booming, dia menyerang. Kekuatan marsial tingkat raja dikirim, dan bahkan martial lords merasakan tekanan besar. Kekuatan besar Raja Bela Diri tidak terbatas. Aku akan jujur. Aku benar-benar tidak menempatkan orang tua seperti kamu di mataku sekarang. Era kamu telah berlalu, dan bukannya membiarkan kamu mati karena usia, bagaimana kalau aku mengakhiri perjalanan kamu di sini dan mengirim kamu pergi? Petik 2. Namun, Immortal ke-8 tidak sedikit pun takut dengan serangan Raja Bumi. Sebaliknya, ia mulai tertawa terbahak-bahak dan pada saat yang sama, melepaskan kekuatan bela diri tingkat raja juga dan melawan Raja Bumi. Immortal ke-8 ini memiliki ambisi yang bisa menyentuh langit, dia ingin Raja Bumi menjadi batu loncatannya, dia bersiap untuk membunuhnya, sehingga namanya akan menyebar ke seluruh dunia. Insolence. Raja Bumi secara alami tahu apa yang dia pikirkan. Jadi, dia tidak menahan apapun dan setiap serangan bertujuan untuk mengambil nyawa Immortal ke-8. Konfrontasi Martial Kings memang sangat menakutkan. Apalagi kekuatan dahsyat, gelombang kejut saja adalah sesuatu yang tidak bisa dipertahankan oleh Martial Lord. Cepat, jauhi mereka. Kekuatan martial dari Raja Martial terlalu kuat. Itu bukan sesuatu yang bisa kita tahan. Petik 2. Pada saat itu juga, tidak peduli apakah itu orang-orang dari Nusantara Eksekusi Immortal dan Sekte Malam Melumpuhkan yang bertarung satu sama lain, atau orang-orang yang mengamati. Mereka semua dengan cepat membuat jarak karena kekuatan Immortal ke-8 dan kekuatan Raja Bumi benar-benar terlalu mengerikan. Jika mereka terseret ke pertempuran itu, mereka pasti akan terluka jika mereka tidak mati. Abadi ke-8 adalah sekuat ini, sedemikian rupa sehingga dia bisa berdiri di tanah yang sama dengan Lord Earth King. Melihat pertempuran sengit antara dua orang yang benar-benar menggelapkan langit, saudara kedua dari 10 saudara jubah emas berbicara dengan kaget. Tidak, itu bukan dewa ke-8 yang kuat, hanya saja Lord Earth King benar-benar tua. Bagaimanapun, usianya, Liu Tua dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan nafas. Lihat, Immortal ke-9 sedang menyerang yang muda. Teriak saudara ketiga tiba-tiba,
wajahnya penuh kekhawatiran. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat bahwa abadi ke-9 memang memasuki lingkaran pertempuran. Dia saat ini membantai para ahli Crippling Night Demon Sect. Meskipun mereka semua tuan bela diri, kekuatan tempur abadi ke-9 adalah luar biasa. Hampir tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Dia sendiri yang sepenuhnya membalikkan situasi perang. Dalam sekejap, lebih dari 2000 ahli dari Sekte Night Crippling Night kehilangan keuntungan mereka sepenuhnya, dan sekarang mereka hanya dengan alasan yang sama dengan para ahli dari Kepulauan Eksekusi Immortal meskipun jumlah unggul mereka. Sialan, dengan cepat, kami tidak bisa menunda ini lagi. Cepat buka tempat itu, kalau tidak semuanya akan berubah. Liu Tua akhirnya tidak ragu-ragu lagi. Dia berbalik, dan, masih di bawah tanah, menuju ke arah sekelompok bangunan yang tampak megah di jurang bergerigi. Chu Feng dan yang lainnya juga tidak, dan secara alami mengikuti. Liu Tua jelas tahu jalan setapak di bawah tanah. Dengan bantuannya, mereka akhirnya tiba di depan pintu istana yang terkubur dalam-dalam. Tampaknya ada formasi roh yang sangat kuat di pintu, tetapi Liu Tua tahu metode menonaktifkannya, dan dapat dengan mudah melakukannya. Melalui pintu, mereka berjalan ke istana bawah tanah yang luas. Ada banyak mekanisme di dalamnya, dan bahaya benar-benar ada di segala arah. Di jalan, bahkan ada formasi roh defensif yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, Liu Tua jelas tahu segalanya. Semuanya ada dalam genggamannya, dan semua mekanisme dan penghalang dipecahkan. Namun, nampaknya mematikan formasi roh itu juga tidak mudah. Setelah beberapa saat bekerja, wajah Old Liu berubah pucat, dan dia terengah-engah. Dia tampak seperti akan jatuh kapan saja.